Halo Sobat Cerita Sang Pejalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Apabila Anda datang ke Semarang, rasanya tidak lengkap jika tidak berkunjung ke sebuah kawasan yang dulu sering disebut sebagai The Little Netherlands. Tempat ini memiliki daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata. Letaknya yang strategis dan berada di tengah kota memudahkan orang menjangkau dari kawasan ini. Perjalanan akan kita mulai dengan menyusuri Jalan Cendrawasih yang dulu disebut Comedy Star. Selain gedung bersejarah, di sepanjang jalan ini kita juga temukan berbagai restoran, kafe, dan tempat hiburan seperti Holy Wings Semarang. Pada malam hari, tempat ini akan menjadi sangat ramai, apalagi saat weekend. Salah satu bangunan bersejarah di Jalan Comedy Star adalah Gedung Marabunta yang menjadi gedung serbaguna. Dahulunya gedung ini bernama Staatsstoelbroeks yang merupakan gedung komedi. Gedung Marabunta yang sudah berdiri sejak tahun 1854 ini memiliki arsitektur bangunan yang unik. Pemberian nama Marabunta diadaptasi dari nama salah satu spesies semut karnivora dari Afrika yang artinya semut merah besar. Gedung ini juga menyimpan kisah misteri yang nanti akan kami kisahkan dalam episode-episode berikutnya. Kita telah sampai di perempatan Jalan Herenstraat atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Lejan Suprapto. Jalan ini merupakan jalan utama yang membelah kota lama, di mana di sepanjang jalan ini berdiri bangunan-bangunan kokoh bergaya kolonial yang didirikan oleh pendatang dari lintas bangsa seperti Eropa, Arab, dan Tiongkok. Dahulu, wilayah Semarang memiliki jalan yang menghubungkan wilayah Kartasura. Semarang menjadi incaran VOC karena lokasinya yang strategis dan bisa mempersingkat perjalanan perdagangan. Berdasarkan perjanjian dengan Amangkurat II, akhirnya VOC mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan di kawasan yang disebut Oude Stad. Salah satu bangunan peninggalan kolonial adalah Gedung Spiegel yang pada masa itu merupakan supermarket, sekarang telah beralih fungsi menjadi bar and bistro. Gedung Spiegel dibangun pada tahun 1895 bergaya Spanish kolonial oleh tiga pengusaha Austria, Hongaria, Maurice Adler, Hermann Spiegel, dan Ignaz Beck. Sebagai lazimnya bangunan bergaya Spanish kolonial, Gedung Spiegel mempunyai dua lantai tetapi tidak memiliki serambi. Bangunan yang berada tepat di sisi jalan itu akan membuat para pengunjung toko pada zaman dulu langsung disambut jalanan saat keluar dari supermarket.
Karena berada di negara tropis, gedung Hermann Spiegel diperkokoh dengan satu lapisan batu bata dengan desain langit-langit yang tinggi. Bagian pintu masuk NV Mikkel Mazhab H. Spiegel didesain menjorok ke dalam dengan dinaungi atap lengkung yang menjadi balkon lantai kedua. Di seberang Der Spiegel, kita akan menjumpai gedung Marba. Nama Marba merupakan singkatan dari Marta Bajunet, seorang saudagar kaya asal Yaman yang membangun gedung itu pada pertengahan abad 19. Salah satu tempat yang memiliki peran penting dalam landscape kota lama adalah Parade Plain, atau yang sekarang disebut sebagai Taman Sri Gunting. Letak lokasi ini persis di sebelah barat gedung Spiegel. Pada zaman kolonial Belanda, Taman Sri Gunting kerap digunakan sebagai lapangan parade militer. Lapangan parade atau yang dalam bahasa Belanda yaitu Parade Plain merupakan tempat bagi para tentara Belanda untuk berkegiatan militer. Lapangan ini kerap digunakan tentara Belanda untuk berlatih baris berbaris, upacara, ataupun latihan militer. Jadi, sejatinya kota lama itu adalah benteng pertahanan VOC. Bentuknya segi lima kecil, bukan seluas sekarang. Awalnya, sekitar tahun 1690-an, Belanda memindahkan pusat pertahanan dari Jepara ke Semarang. Selanjutnya, di sebelah barat Parade Plain berdiri kokoh bangunan gereja yang sangat ikonik, yaitu Gereja Belenduk. Gereja Belenduk dibangun pada tahun 1753 oleh bangsa Portugis. Kemudian, pada tahun 1894 sampai 1895, bangunan tersebut diperbaiki dan dibangun ulang oleh Belanda. Pihak Belanda melakukan perubahan yang drastis dengan mendirikan dua buah menara. Bentuk atapnya pun dirubah seperti kubah setengah bola. Perubahan bentuk bangunan itu tertuang dalam sebuah prasasti yang tertulis di tiang gereja. Di seberang gereja Belenduk, kita akan menemukan bangunan bergaya kolonial. Bangunan yang sekarang digunakan sebagai restoran. Awalnya, gedung tersebut merupakan Ruth van Justitie atau gedung pengadilan yang dibangun tahun 1760.
Tata ruang publik Kota Lama sangat memperhatikan kenyamanan para pengunjungnya. Suasana Eropa yang kental tetap dipertahankan. Jalur pedestrian yang sangat lebar dengan kursi di pinggirnya membuat para pengunjung merasa nyaman. Di sepanjang jalur pedestrian dipasangi tiang bola dan rantai. Bangunan-bangunan di Kota Lama menggunakan konsep yang sama seperti tata ruang kota di Eropa. Saat Belanda masih mendudukinya, area Kota Lama menjadi pusat pemerintahan, pusat industri, serta perdagangan. Selanjutnya, bangunan yang akan kita temui pertama kali saat mengunjungi Kota Lama dari arah barat adalah gedung Nederland Hendel Maskapai. Bangunan ini berada di Jalan Emputan Tular atau dulu disebut sebagai Westerwolstraat. Nederland Hendel Maskapai merupakan kumpulan pedagang-pedagang pada masa kolonial, mungkin serupa dengan kamar dagang jika kita lihat pada masa kini. Keanggotaan NHM ini didominasi oleh para pedagang produk-produk perkebunan. Destinasi terakhir jalan-jalan ke Kota Lama kali ini adalah Jembatan Berok. Jembatan ini dibuat sekitar tahun 1705 dan masyarakat biasa pada waktu itu hanya bisa memandang dari kejauhan kawasan elit Kota Lama yang dulunya merupakan kawasan perkantoran, perumahan elit, dan pusat perdagangan orang Eropa. Pada awalnya, jembatan itu disebut sebagai brug yang dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Karena sulit dilafalkan, orang Jawa kemudian menyebutnya berok yang kemudian berkembang menjadi berok. Nama asli jembatan Berok dulunya adalah Government Brug dan diganti dengan Societe Brug. Perjalanan keliling Kota Lama kali ini akan berakhir di Tugu Penanda 0 km Kota Semarang yang berada persis di depan kantor pos besar. Jika sobat cerita sang pejalan menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton video ini dan salam.